Perkenalkan, nama saya Ceria Teresa Nenggolan. Saya dari kelas E, jurusan Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan. Nah, secara etimologi, filsafat pendidikan itu mengandung dua pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan Islam, dan yang kedua, filsafat pendidikan. Nah, agar kedua dari pengertian tersebut dapat tergambarkan dan dipahami secara menyeluruh, maka saya akan menguraikan pengertian tersebut. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rama Yulis, yang dimana mengatakan bahwa segi bahasa kata filsafat dari bahasa Yunani yaitu pilar dan sophia. Pilar yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran atau kebajikan. Jadi kata filsafat berarti cinta dan kebenaran dan kebajikan. Yang kedua, menurut Muzayyin Arifin yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata philo yang artinya cinta dan sophos artinya ilmu atau hikmah. Jadi dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia yang mencintai suatu ilmu atau hikmah yang dimana dengan ilmu tersebut dia mencari suatu kebenaran dengan mendalam dan tanpa batas, maka disebut dengan filsuf. Yang kedua yaitu ada pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Dewey yang dikutip oleh Jalaluddin mengatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar fundamental baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat bisa juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Yang kedua, menurut Jalaluddin dan Abdullah yang mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Hubungan antara filsafat pendidikan dan pendidikan sangat erat sekali antara satu dengan yang lainnya. Kuatnya hubungan tersebut disebabkan karena kedua disiplin tersebut menghadapi problema filsafat secara bersamaan. Nah, di sini juga ada manfaat belajar filsafat pendidikan, yang dimana mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Dengan begitu, pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu ada ruang lingkup pendidikan yang dimana merumuskan ada 6. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan atau the nature of education. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek atau objek penelitian atau the nature of man. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Baiklah, sekian dari hasil video saya ucapkan terima kasih.